Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Saya kebetulan juga mengajar di kampus UIN Yogyakarta, di kampus fisika, mengajar materi Python. Agak unik ya, biasanya kalau di UIN kan memang ada ilmu komputer atau teknik informatika. Tapi yang memulai Python justru fakultas fisika. Rencananya malah awal April ini kami mengadakan Python Meetup di UIN fisika dan informatika juga kerjasama. Namun karena corona menyerang jadi dipending dulu. Nah, kemudian karena kita lagi kondisi corona, kuliah ditiadakan atau tepatnya di online kan. Nah, kemudian karena seperti ini, maka semua member mahasiswa fisika saya suruh untuk saya kasih gratis free course upgrade skill di remoteworker.id. Nah, ini yang menarik dan menjadi pemikiran kita bersama sampai saya buat podcast ini, yaitu dari 30 atau 40 teman-teman UIN untuk yang kemudian aktif mengerjakan course-nya, itu nggak sampai hitungan jari-jari di tangan kanan saya. Jadi mungkin malah kalau saya cek cuma 1 atau 2 anak yang benar-benar serius mengikuti materi online ini. Nah, kenapa ini juga menjadi coba kalian ingat masa lalu ya, zaman masih atau sekarang masih ya. Jadi misalnya ada course Python atau katakanlah data science kemudian kamu mencari e-booknya, nah, ya kan, e-book ini harusnya bayar dalam bentuk PDF. Tapi karena kita tidak terlalu sering punya mentalitas beli, jadi atau mungkin mahasiswa ya bisa dimaklumin atau enggak lah, karena kamu membajak. Nah kemudian kamu nyari e-booknya, kamu cari torrentnya, malah ngajarin saya ya. Kamu nyari torrentnya, kemudian kamu download sampai ngabisin waktu lama di kampus untuk nge-download berbagai PDF sampai 1 GB atau malah 4 GB, banyak semua PDF. Kamu download, kamu tahu ini harusnya PDF bisa sampai 400.000, 200.000 atau malah lebih tergantung harga bukunya. Kemudian kamu merasa senang banget. Wah, senang banget nih, kenapa dapat PDF banyak. Harganya sebenarnya kalau dikumpulin sampai 20 juta mungkin ya. Oke, kamu download. Kemudian sampai di rumah kamu baca nggak PDF itu? Mostly enggak. Kenapa? Karena nggak ada harganya. Karena setiap kali kamu membuka satu PDF itu nggak ada harganya secara cost ya. Karena kamu kan tinggal download. Jadi karena nggak ada harganya ya, misalnya kamu nggak baca ya nggak rugi aja. Kamu ya abaikan aja. Kemudian kamu kumpulin, kamu simpan, ada folder e-book mastering Python. Ada banyak di sana. Kalau kamu hitung-hitung itu bisa jutaan. Tapi karena kamu gratis ya santai aja. Ya udah. Kamu download, selesai, merasa sudah mengumpulkan sesuatu yang berharga untuk course Pythonmu. Kemudian ya udah itu aja. Kamu nggak akan termotivasi untuk membaca atau menerapkan yang di e-bookmu itu, PDF-mu itu. Kenapa? Karena secara cost kamu nggak rugi. Aku baca itu atau aku nggak baca itu juga aku nggak membayar apa-apa. Jadi santai aja. Nah, bayangkan kalau satu PDF kamu sudah tahu mastering Python itu bagus ya. Kemudian kamu ke Amazon atau ke PackPub Publishing atau O'Reilly, kemudian kamu cek ada satu buku nih. Oh, buku ini menarik banget. Aku akan beli. Kamu pelajarin dulu chapternya, reviewnya kamu baca, kamu coba pelajarin bab-bab sampelnya. Oh, bagus nih. Udah, aku beli. Kamu lihat harganya di sana 200.000. Wah, ini berarti aku harus nyisihkan uang saku untuk bulan ini 200.000 untuk beli buku. Ya udah nggak apa-apa. Karena aku pengen yang halal, juga aku menghargai autornya. Kalau aku langsung baca kan dia nggak dapat uang tuh. Padahal dia nulis buku itu aku tahu berat banget. Aku nggak akan bisa nulis buku. Nah kemudian kamu beli. Begitu kamu beli, kamu senang banget. Kamu berhasil beli buku itu lewat menyisihkan uang sakumu 1 bulan misalnya. Nah, ada satu folder di komputermu namanya My e-book. Kemudian ada satu file. Begitu kamu lihat file itu, kamu tahu itu harganya mahal.
Karena itu begitu kamu membuka komputermu, melihat folder itu, kamu pasti terpacu untuk membaca itu. Kenapa? Karena harganya mahal. Kamu tahu kamu peroleh itu dengan harga yang mahal dan kamu nggak akan sia-siakan, maka kamu membaca. Nah, percayalah, e-book itu pasti akan kamu tuntaskan karena kamu beli. Nah, beda sama teman tadi yang nggak usah teman tadi lah ya, anggap aja lah kamu di masa lalu, nggak usah nyalain orang lain. Atau saya nih, saya juga seperti itu, karena itu saya tahu. Zaman mahasiswa seperti itu. Kemudian beda sama kita yang dari masa lalu atau saya di masa lalu yang punya koleksi e-book banyak gitu. Nggak akan pernah dibaca karena nggak ada rasa sense of belonging atau sense of apa ya, perasaan rugi jika nggak dibaca itu nggak akan ada. Nah, karena itu saya melihat tren kalau saya menggratiskan course, pernah loh ya, Python Enthusiast atau sekarang remoteworker.id itu ngadain course gratis. Tapi dari course gratis itu dari puluhan yang daftar, paling yang benar-benar serius cuma satu. Karena itu saya sadar, oh menggratiskan course itu bukan caranya. Nah, karena itu saya di remoteworker.id, saya dan partner itu terus nge-push berbagai macam medium. Misalnya webinar tiap hari Sabtu atau 2 minggu sekali. Kemudian juga nge-push ngadakan podcast-podcast seperti ini supaya yang dilawan adalah mindset. Saya akan sangat mudah menjelaskan tentang pentingnya kerja sebagai pegawai negeri sipil. Saya nggak perlu ribut susah payah menjelaskan tentang itu karena sudah jadi mindset. Tapi menjelaskan mindset remote working itu nggak mudah karena itu mindset. Mengubah mindset itu berarti ngelawan sesuatu yang sudah menjadi memori di DNA-mu yang diturunkan dari generasi penjajahan Belanda. Karena itu bukan hal yang mudah. Nah, akhirnya teman-teman, remote work kita itu punya cost. Cost-nya adalah upgrade skill. Semua cost lifetime itu 1,5 juta. Hitungannya 1,5 juta, beginner 500, intermediate 500, advance 500 ribu. Kemudian untuk remote work, nembus remote work juga 1,5 juta. Jadi kalau yang ini sih saya nggak bagi-bagi sih ya. Karena remote working itu satu paket sih. Tapi kalau memang mau saya bagi-bagi paket, bisalah dibagi beginner, intermediate, sama advance. Tapi untuk remote worker enggak. Saya langsung 1,5 juta. Nah, dari total kalau kamu dari 0 mau dapat bimbingan remote work sampai nembus lifetime, itu total harganya adalah 3 juta. Angka ini angka yang sudah saya coba-coba dari 2 tahun lalu, angka yang paling optimal, yaitu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kalau saya turunkan lagi, nanti akan kerasa murah banget dan juga tidak akan menutupi cost dari marketing, development, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya mahalkan juga, saya juga kasihan karena saya juga nggak mau nge-charge mahal-mahal amat agar ROI atau return of investment-mu cepat. Contoh nih, kalau aku nge-charge sampai 30 juta seperti salah satu bootcamp di Indonesia, sebut nama aja ya, Hightech X misalnya, atau Purwadika 20 juta, atau Refactory 16 jutaan, ya return of investment-nya berat banget. Bahkan mau mulai invest pun kamu jangan-jangan mikir jual laptopmu, atau malah nggak bisa kebayang beli laptop dulu untuk bayar bootcamp 30 juta atau 20 juta, kan kasihan banget kan. Nah kemudian karena itu diubah menjadi remote, cost-nya rendah, video juga disimpan di YouTube yang private. Saat ini masih di Facebook group, tapi akan dipindah ke YouTube private dengan teknik tertentu, itu kita bisa lakukan. Maka cost untuk server itu sekedar cost untuk server aja, video enggak. Cost untuk server berarti cuma sekitar bukan dapur ya, sekitar 600.000 per bulan. Oke. Nah, sehingga return of investment kami sebagai development dan founder untuk course ini akan kecil juga, nggak akan semahal-mahal amat. Nah, kalian juga untuk nembus remote work dengan cost total 3 juta tadi dibagi 2, 1,5 juta kali 2, itu return of investment-mu akan cepat juga. Contoh kalau kamu dapat remote work yang gajinya cuma $10 per jam misalnya. Kalau kamu kerja full time, misalkan jangan full time lah ya, 20 jam per bulan aja, setengah jam kerja, setengah hari kerja, kemudian kamu kali $10, $200, kalau dolar sekarang 15.000, ya sudah balik, udah 3 juta, ya kan? Nah,
Padahal ya kalau gaji programmer itu udah langsung nembus $15 aja, maka of investmentmu, ROI-mu ya dalam sebulan itu udah balik modal. Satu job udah balik modal. Satu job minggu pertama udah balik modal. Karena itu kita menerapkan harga yang bisa diakses oleh lebih banyak orang, dan juga kita nggak akan sampai nembus harga sampai lebih dari 3 juta, itu enggak deh, atau maksimal 4 juta dengan misalnya kamu nambah untuk servermu per bulan, per server lifetime 500.000, server berbagi pakai, kemudian kamu bisa upload aplikasimu di server, dan juga kamu bisa untuk portofolio untuk bisa DevOps. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan, dan percayalah sesuatu yang kamu bayar akan lebih kamu hargai ketimbang sesuatu yang kamu bajak atau diberi gratis. Oke, catch you up.